saya berharap 30 finalis semuanya our sisters. Please speak up the truth. Selama nggak karantina aja kita belajar tentang sexual harassment. We need you. You are our sister. Together we can do it. So please speak up the truth. Jangan takut. Kita bareng-bareng semuanya di sini. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, selamat berakhir pekan. Hari ini saya Kak Ros kembali ditemani oleh Daniel. Mana aja sih Daniel kamu ya? Dimarahin loh. Tenang. Tapi kita tetap semangat ya. Apapun yang terjadi, kita akan bersama-sama untuk rubrik No Secret. Baiklah, ada beberapa bintang tamu kita hari ini, berbagai tema yang hot ya, berita yang sedang ramai diperbincangkan juga, yang menjadi hal yang ingin kita ketahui detailnya langsung dari orangnya ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas hal-hal, postingan-postingan, berita-berita di luar sana yang menjadi perhatian publik yang menimbulkan pro dan kontra. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Berikut ini yang lagi rame itu adalah mengenai Rizky Bilar ya. Rizky Bilar itu kemarin mengklarifikasi dan juga bahkan ada pernyataannya bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban ya, mensomasi akun gosip yang mengupload gitu ya sebuah percakapan yang seolah-olah itu adalah percakapan antara Rizky Bilar dengan Oklin. Iya, siapakah Oklin? Iya. Siapa sih dia? Ya itu lagi perempuan lagi kontroversi juga ya, karena konten-kontennya begitu ya, konten-kontennya itu pose-posenya itu menonjolkan lekuk-lekuk tubuh dengan pose-pose yang apa sih namanya ya? Ya kalau bahasa gampangnya vulgar gitulah ya, gitu ya kan, angle-nya vulgar gitu, posenya vulgar. Tapi juga dia menggunakan kerudung. Dia menggunakan kerudung. Ya postingan yang terakhirnya, pose terakhirnya, konten terakhirnya itu kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa gitu ya. Termasuk juga dari Abizar gitu. Nah ini makanya dimunculkan ketika ada muncul seolah-olah ada DM-an antara Rizky Bilar dan Oklin yang tampilnya gitu ya. Apa namanya, postingannya selalu ya bahasa gampangnya adalah vulgar, itu kemudian jadi rame. Tapi itu yang membuat kemudian Rizky Bilar merasa perlu mengklarifikasinya. Kita lihat postingannya Rizky Bilar ya, ini bacaannya. Tega banget sih sama aku nggak kelihatan tulisannya buram kecil-kecil lagi. Nah pokoknya intinya ini dibilang ini palsu, ini buatan begitu ya. Karena dia merasa dia tidak pernah gitu berkomunikasi dengan Oklin, itu DM-an dan itu adalah editan gitu ya. Terus habis gitu dia postingan lagi DM dengan postingan DM Lesti. Buat ngebandingin Kak. Oh dia buat ngebandingin, ini yang benar, ini yang palsu gitu ya. Ini Lesti Kejora. Halo Lesti, semangat ya berkudanya. Hah, jangan hiraukan netizen ya manis, kurang sih Kak. Stres ya, semoga ini. Dia membandingin apa sih, format? Ada tulisan bisnis chat atas. Oh. Ya, gitulah. Ya udah, biarlah ya. Memang biarlah data yang membuktikan kalau memang itu tidak benar ya. Coba, tapi komentar netizen seperti apa sih? Coba kita baca perbedaan slide kedua, nggak ada tulisan bisnis chat. Padahal gue kalau DM lu bang ada tulisan bisnis chatnya katanya gitu. Yang berikutnya, wah kelihatan banget ya editannya. Masa latar belakangnya begitu, mana bentuknya kayak WA lagi, hadeh masih terpengaruh fix sih. Belum pernah dicakar kucing. Berikutnya, aku sampai bingung dibilang DM-an tapi latarnya putih semua, dibilang chat tapi nggak ada contrengnya. Yang berikut. Lagian harusnya kalau nge-DM orang yang muncul di live foto orang yang di DM kayak slide 1 lah. Slide 2 yang muncul foto yang nge-DM katanya gitu. Oke, ini beberapa dari formatnya aja udah menimbulkan kecurigaan gitu ya. Kita lihat kalau itu fake DM diproses dan ketangkap berarti real itu fitnah. Tapi kalau sebaliknya berarti lu real DM dan RB lagi panik DM-nya di up ke story. Oke, ini yang berikutnya ada lagi. Mungkin RB ini sudah ketahuan jadi tanggung di-share aja sekalian bikin alibi baru. Masih juga nggak ada yang percaya. Tapi ya udah biarin aja ya, kalau emang benar, ya terserah orang mau percaya atau nggak percaya, tapi kan sudah menggunakan hak menjawabnya gitu ya. Nah ini kalau gini ini udah gosip yang kedua nggak mau dibawa? Nggak, benar. Oke, kalau gitu kita yang ini kemarin kita sempat membahas nih ya, kan ada foto dan itu ramai netizen ya. Ola Ramlan akhirnya menyanyi bersama dan berpelukan dengan Nindi. Apakah ini memang hubungannya sudah semakin membaik? Seperti apa kronologi kejadiannya? Kita tanya langsung sama orangnya. Kita lihat dulu profil Ola Ramlan berikut ini.
Olla Ramlan, artis kelahiran 1980 yang pernah 2 kali gagal menikah dan dikaruniai 3 orang anak ini pada 2021 lalu sempat berseteru dengan sahabatnya Nindi Ayunda lantaran Olla mendengar rekaman suara yang diduga Nindi sedang membicarakan dirinya dan Aufar. Namun pada 10 Agustus kemarin mereka terlihat bernyanyi sembari berpelukan di acara ulang tahun sahabatnya Elena Lubis. Perempuan yang kerap disebut terlalu kurus oleh netizen ini Juni lalu mantan suaminya Aufar dituding netizen pamer kekasih baru saat posting foto bersama perempuan dan kedua anaknya di momen Idul Adha, namun Aufar klarifikasi kalau itu ibunya. Seperti apa cerita Olla yang berdamai dengan para sahabatnya? Dan benarkah Olla sempat tergoda untuk melepas hijab? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Tanya apa-apa ya? Apa Enggak kurus? kan ada. Aku dibilang apa? Terlalu kurus. Terlalu kurus katanya. Enggak, tapi aku tanya ya, kan kadang-kadang yang namanya body shaming itu juga macam-macam. Bukan sekedar kalau orang yang kemudian kamu kok gemukan itu menurut dia body shaming, tapi orang yang badannya juga kita lihat ideal banget sih, terlalu kurus yang membuat orang lain iri itu sebenarnya juga body shaming. Buat kamu dibilang terlalu kurus itu body shaming nggak? Aku sih nggak ngerasa terlalu kurus. Oke. Ya mungkin kakiku kecil iya, tapi kan bagian-bagian sana ada yang pas gitu. Jadi enggak ya, Enggak biasa sih, aja ya. Kan yang bisa lihat ya orang-orang tertentu Oh, iya, gitu iya. ya kan pas. Jadi enggak ya, enggak tersinggung kan? Aku enggak sih. Aku maksudnya udah biasa banget dibilang kaki meja tuh udah biasa banget. Karena emang jujur aja mungkin paha sama kaki mirip ya size-nya. Karena dia itu makanya dia olahraga supaya bentuknya Iya, berotot. karena memang aku lagi suka lari juga, lagi banyak olahraga lah yang aku ikutin. Jadi ya wajar-wajar aja mereka punya hak untuk bicara gitu kan. Oke, baik. Nah, kalau yang ini kita mau nanya ya. Kemarin kan ada fotonya nih, adem gitu artinya. Adem. Dulu berselisih Olla dan Nindi, kini pelukan. Tunggu, sebenarnya ada acara apa? Terus kenapa ada bisa sampai ke momen itu, boleh diceritakan enggak? Ya kebetulan itu salah satu teman baik aku Ulang tahun. birthday ulang tahun, dan di situ ya ada Ririn, ada Nindi, ada Usi, tapi kan nggak ada Ashanti. Cuman ya mungkin yang gembar-gembor urusan ada recording itu kan si Nindi kan terhadap aku. Yang Iya. lain-lain mungkin recordingnya ketutup gitu. Nah kalau aku kan terbuka ya. Oh, kamu terbuka, terekspos. Memang kebetulan alhamdulillah tuh Tuhan selalu baik sama aku ya kan. Kasarnya yang kegap-kegap misalnya pasanganku kegap tuh kan aku dapatnya CCTV, capturean. Jadi buktinya tuh Buktinya tuh ada otentik gitu ya? gitu Oke. loh, bukan katanya dia selingkuh loh misalnya, atau katanya dia ngomongin kamu loh misalnya. Nah kebetulan tuh aku dikasih lihat Dengar, langsung, dengar, oke. dikasih lihat sama Allah, ini nih orang yang lagi deket kamu seperti ini gitu. Jadi ya sudah, dan kebetulan saat aku merasa ya aku belum saatnya untuk bicara, belum saatnya untuk memaafkan mungkin ya, ya aku belum gitu. Tapi kalau misalnya memang buat apa sih kita nyari musuh gitu ya? Di saat aku ngerasa udahlah lupain gitu. aja gitu, ya udah. Dan pada saat itu kan di acara itu kan nyanyi-nyanyi, terus aku ngelihat Nindi juga happy aku nyanyi bareng dia. Ya aku ngelihat kan dia tuh beberapa kali ngechat aku nggak bales-bales. Terus I just aku cuman kasih gesture bahwa aku cium keningnya dia, terus aku maksudnya menunjukkan bahwa aku udah maafin kok gitu loh. Terus dia langsung meluk aku gitu, mukanya berkaca-kaca. Ya udah, and then after that dia DM besokannya, Mami maafin kesalahan India. Kita follow-followan lagi ya gitu. Ya udah, maksudnya that's apa ya? Ya itulah hidup. Itu hidup, dan menurut aku kita tuh bermanifest kalau bisa bermaafan sama orang siapapun itu gitu. Karena kasarnya misalnya aku punya mantan yang nyakitin aku beribu-ribu kali gitu, aku bisa maafin, kenapa hal yang ya walaupun difitnah ataupun apapun itu ya udah aku maafin aja. Karena ya aku juga di sini manusia, kita bikin salah sama Allah, klise mungkin ya, kita bikin salah sama Allah dengan segala macam kesalahan kita berulang-ulang, Allah kasih kita maaf, terus gue siapa ya yang nggak maafin, itu aja sih. Tapi memang sebagai manusia ya kita butuh proses juga ya. Iya, Tadi seperti kita Allah butuh. bilang, aduh aku sendiri lagi ribet sama diriku gitu ya. Iya kan? Waktu itu ya. Pada saat Boro-boro itu deh mikirin yang lain. Iya, pada saat itu kan aku bilang kan, mungkin di Rumpi pada saat itu aku bilang, udah deh hal ini tuh receh, nggak penting buat gue gitu loh kan. Nah tapi pada akhirnya di saat aku udah tenang, udah apa segala macam, ya ketemu Nindi, ketemu Fitri waktu itu pernah ya
saatnya aku maafin ya aku maafin. Karena tapi yang paling penting adalah pada saat orang itu berbuat salah, dia tahu dia salah. Nah, ya betul. Kalau orang itu tidak menyadari kesalahannya dia, itu yang nggak akan selesai. Iya betul. Gitu. Karena yang mau ngasih maaf juga apa sih gitu. Ya kan kita dia sincere nggak, dia Iya, ikhlas nggak sih minta maafnya kan gitu. Karena ya kalau dia merasa dia bersalah, ya kita akan merasa juga gitu. Ya merasa lebih enak lah kalau mau bikin gesture-gesture yang ya udahlah gitu ya. Ya, baik. Oke, ini kita lihat seperti apa sih momennya pada saat itu ya berikut ini. Baik. Coba kita baca rumpian netizen ya, komentar netizen bunyinya adalah gini, ya baguslah akhirnya mereka kembali berteman secara baik. Tidak ada lagi di antara mereka, tidak ada lagi orang yang mengadu domba orang katanya gitu. Yang berikut, mungkin pada mikir kali ya, hidup sementara masih mau musuhan gitu. Ada lagi, emang cuma waktu yang menyembuhkan. Yang berikut, sampai lupa, dulu kenapa ya? 2 tahun soalnya. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Makanya orang juga pada lupa. Itu apa ya gitu ya? Ada chatnya masih. Mau dibuka? Enggak. Tapi ya oke, ini kan gesture bahwa ya udahlah gitu ya kan. Untuk itu kan sebenarnya di hati masing-masing juga menjadi lebih enteng. Kamu sendiri ngerasanya gimana setelah kamu memberikan gesture itu? Dulu kan kalau satu acara kan kadang-kadang aduh aku belum sanggup, ntar aja deh males gitu kan. Sekarang gitu kamu hadapi. Bukan belum sanggup, belum males sih, aku buang muka aja. Kayaknya satu Jakarta tahu judusnya gue. Tapi rasanya di kamu tuh gimana setelah kemarin itu? Ya maksudnya santai aja lah, maksudnya lega sih, maksudnya udah nggak ada. Aku rasa dia pun pasti tidak ada ganjelan lagi nih, ada yang nggak nyaman. Aku juga seperti itu. Mau mengklarifikasi nggak? Maksudnya kok bisa sih kamu kepikiran seperti itu gitu? Karena kamu bisa mengatakan aku seperti itu tuh dari mana misalnya? Oh iya, nanti kalau ketemu. Iya. Maksudnya kan belum Iya, pernah. Iya belum pernah kan? Nanti nonton di podcastnya olahraga. Oke mantap. Gue langsung tanya orangnya. Ya aku pengen denger dia tahu dari mana sampai dia bisa yakin itu benar Iya. gitu kan? Seperti itu. Kamu pengen tahu juga itu ya? Ya sebenarnya pengen tahu enggak juga sih. Kadang-kadang ya udahlah gitu. Tapi pengen juga belaannya dia apa, bela dirinya apa, atau memang dia akan ngomong enggak emang aku salah. Kan ada yang begitu ya. Ada yang orang emang ngebela diri atau emang dia ngerasa salah ya udah aku nggak bisa bela diri, udah aku salah gitu. Ya aku nggak pakai alasan deh, aku juga nggak tahu. Mungkin itu emang aku lagi Aku hilaf atau apa-apa kan segala macam gitu. Ya kalau kamu nggak mau ya akulah nanti yang nanya. Nah ini ada video juga Ola di acara yang sama gitu ya, sama geng yang lain nih bikin apa sih? Bikin konten joget-joget gitu ya. Tapi kok Nindi nggak ada? Ada Nindi, tapi Nindi belum datang kalau nggak salah. Oh. Acaranya sama. Oh ini kita klarifikasi. Coba kita lihat videonya kayak apa. Nindinya belum datang, makanya nggak ada di konten ini. TikTok, bikin TikTok kan Ya. itu. Aduh. Ya kebetulan orang Nindinya belum datang ya kan. Iya gimana sih? Oke, ini kalau orang julid gini, sengaja ya. Belum datang kita enggak ya, enggak gitu juga. Enggak. Itu Belum hanya untuk datang. membuat rusuh. Enggak, jadi udah ya. Kita doakan yang terbaik. Ini juga berlaku pada kehidupan kita semua Iya, sih. karena kita akan bermanifest kalau misalnya kita bisa memaafkan orang lain. Karena memaafkan itu menurut aku adalah sesuatu yang luar biasa. Memaafkan dengan ikhlas. Pada saat itu diri kita tenang dan insya Allah rezeki apapun itu akan berdatangan. Betul, amin, amin, Menurut amin. aku ya. Iya, gitu. iya. Jadi buat apa kita mendendam? Misalnya aku mendendam sama bapaknya anak-anak, mendendam sama sahabat aku yang ini, yang nusuk aku dari belakang yang ini. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Betul. Kita pun pasti punya bikin kesalahan gitu. Iya, iya. Yang aku kan orangnya belak-belakan, aku ngomongnya apa adanya. Mungkin aku menyinggung perasaan orang, aku kan nggak tahu. Betul gitu. juga sih, betul juga. Betul kita yang mengontrol ini apa namanya? Refleksi diri itu penting. Hati kita mau nyimpen yang jelek-jelek, perasaan yang jelek atau ya udahlah gitu. Kita hadapin. Oke, berikut ya. Setuju nggak setuju ya? Oke. Setuju nggak setuju? Kalau ada masalah besar itu membuat salah. Apa sih? Susah dibacanya yang ini nih. Setuju nggak setuju tentang operasi plastik? Setuju aja kalau pada saatnya. Pada saatnya ya, kamu membayangkan apa? Ada kebayang nggak dulu kalau ada saatnya nanti aku akan gitu, ada nggak? Belum sih. Belum. Aku tuh Facelift.
Belum tahu. Aku Belum tuh tahu. nggak, kalau muka tuh aku takut banget berubah gitu. Maksudnya Iya. aku aku waktu itu kan giginya, Veneer. maksudnya giginya biasa aja gitu ya, agak kuning. Terus kemudian aku veneer gigi, terus pakai sempet kan yang gigi kelinci yang menjadi tren seluruh dunia, iya kan? Nah itu orang tuh menyangka aku operasi muka karena langsung berubah ya? ya karena langsung berubah. Padahal nggak di muka nggak aku operasi gitu. Cuman perbedaan gigi sampai akhirnya veneer, dan veneer punya pun warnanya aku tone downin gitu, Supaya lebih kayak kelihatan kayak gigi asli. Iya, Karena aduh. ya pokoknya kamu pingin mukamu kelihatan berubah. Iya. Oke. Apalagi? Ini nanti aku tanya lagi nanti. Oh, Tapi kita gitu mau doang. wawancara dulu, ini salah satu finalis Miss Universe Indonesia 2023. Ya ini pasti terkait juga dengan kemarin itu berita bahwa ada beberapa finalis yang kemudian melaporkan atas adanya dugaan pelecehan pada saat proses body checking yang tidak ada sebenarnya di rundown, dan mereka merasa bahwa itu ada terjadi pemaksaan, pelecehan, verbal abuse, di situ juga body shaming, dan ya itu yang membuat laporannya. Ini bagaimana pendapat finalis, salah satu finalis Miss Universe yang berikut ini. Kita lihat dulu profilnya Dinda. Dinda Alifah Ayudita merupakan finalis Miss Universe 2023 perwakilan Sumatera Selatan kelahiran 1997. Perhelatan ajang kecantikan ini dilaporkan oleh finalisnya atas dugaan pelecehan seksual setelah adanya body check yang mengharuskan para finalis dilihat tanpa busana, bahkan ada beberapa yang mengaku difoto. Kasus ini viral hingga merambat pada tudingan kecurangan seperti persyaratan tinggi badan yang sebelumnya 168 cm namun diubah beberapa hari pasca acara puncak karena diduga untuk membela juara satu yang tingginya kurang dari persyaratan. Perempuan sarjana hukum ini berprofesi sebagai MC dan sempat menjadi staf kedutaan besar di Filipina pada 2019 selama 2 tahun. Perempuan yang pandai memainkan alat musik dan bernyanyi ini kini aktif menjadi content creator fashion dan beauty hingga bekerja di perusahaan startup sebagai marketing communication. Apa tanggapan Dinda mengenai skandal yang sedang ramai di ajang kecantikan tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Dinda Ayudita. Iya betul ya, Dinda Ayudita. Dinda Ayudita. Ini salah satu finalis dari ajang Miss Universe Indonesia begitu. Dan ini adalah lulusan hukum internasional. Betul. Dan Kak berencana Ros. juga mau melanjutkan S2-nya ya. Iya, mudah-mudahan. Apa ambil jurusan apa di S2-nya? Malah pengen ambil komunikasi. Oh, komunikasi. Oke, baiklah. Coba kita lihat dulu seperti apa sih kompilasi penampilan Dinda di ajang Miss Universe Indonesia 2023 berikut ini. I proudly embarked on a journey to revolutionize, to fight against the gender equality. I believe women and all the child in Indonesia are valuable, and it's very, very important for us to create and fight against gender equality. Salah satu misi kamu pada saat mempresent dirimu adalah mempunyai visi untuk memperjuangkan hak-hak wanita untuk mencapai gender equality. Yes, begitu ya. betul, Itu memang visi misi kamu. Kan kamu sebelum ikut ajang Miss Universe Indonesia ini juga sebelumnya pernah ikut Putri Indonesia ya? Sempat, tapi di ya? bagian provinsinya aja. Oh, provinsinya Iya, aja. belum dapat rezeki untuk ke nasional. Nggak, tapi sesungguhnya apa sih yang membuat kamu gitu memutuskan untuk ikut ajang-ajang seperti ini? Iya, jadi sebenarnya Kak, aku ini adalah tipikal a boyish person gitu, anak tomboy banget, suka olahraga bareng cowok, terus juga anak band dulu zaman kuliah. Terus mama aku juga nge-encourage aku, deh coba deh ikutan ini deh gitu. Iseng-iseng buat ngelatih public speaking, terus juga keberanian adek gitu. Aku anak bungsu nih, keberanian adek biar bisa untuk tampil. ngomong. Iya, tampilnya bukan sembarang tampil, tapi tampil dengan persiapan yang emang kita udah mempersiapkan materi. Gitu. Jadi emang diawali waktu itu, aku kan besarnya di Palembang, Kak Ros. Jadi sempat ikut Bujang Gadis sama kayak Abang None Jakarta gitu. Jadi dari sana aku mulai kenal banyak orang, terus ternyata aku kayak mulai mendiscover, oh ternyata aku seneng nih ketemu banyak orang dan juga seneng untuk men-challenge diri aku sendiri. Gitu. Akhirnya aku coba untuk ke kancah nasional untuk mengikuti Putri Indonesia waktu ke provinsi aja, tapi belum dapat rezeki untuk ke nasional. Kemudian juga dapat mengikuti Miss Universe Indonesia dan akhirnya bisa ke nasional dan juga bertanding dengan seluruh teman-teman dan juga sahabat aku dari 30 provinsi. Jadi intinya kamu mengikuti ajang ini sebenarnya untuk juga bisa mendapatkan pengalaman supaya kamu secara personal juga bisa improve baik sisi kepercayaan diri, mendapatkan bekal-bekal public speaking yang lebih baik begitu ya, dan pengalaman-pengalaman yang lain yang bermanfaat juga tentunya untuk kamu ke depan gitu ya. Nah, oke, ini
kalau kamu sendiri ini kan kamu akhirnya memilih untuk mengikuti ajang Miss Universe Indonesia. Seberapa apa yang kamu tahu sih tentang ajang ini sebetulnya sehingga kamu akhirnya memutuskan aku ikut deh ajang ini. Karena kan ada banyak sekali memang sebetulnya ajang-ajang yang sejenis gitu. Iya, jadi emang pada awalnya ini emang tahun pertama. Jadi Miss Universe Indonesia, Miss Universe emang lepas lisensi tahun ini dengan sebelahnya dengan Putri Indonesia, kemudian membuka sebuah lembaga baru atau organisasi baru yaitu namanya Miss Universe Indonesia gitu. Jadi emang kita ketahui juga Miss Universe kan sangat prestigious ya Kak, emang sangat oke banget nih, jadi aku pengen ikut itu untuk di tahun pertama ini. Dan di tahun pertama ini pun aku mendapatkan pengalaman yang sangat bagus banget dan oke banget untuk dari segi pelatihannya, dari mulai dari brain, beauty behavior, semuanya kita Dilatih apa dilatih. kamu? Wah, dilatih banyak banget nih. Kita mulai dari bahas materi global issues yang tengah terjadi itu seperti apa. Kemudian Siapa yang membahas? Dengan siapa? oh dengan ada lembaga gitu kan namanya Caldera Camp dan juga Manohara Beauty Camp, emang mereka andil di bidang Manohara? beauty pageant. Manohara Beauty Camp. Itu ada hubungannya sama Manohara yang itu bukan? Oh bukan, Oh, bukan. berbeda Oke. Kak Ros. Oh, bukan. Jadi emang, Beda, iya, oke. emang lembaganya memang sudah terbiasa untuk melatih anak-anak yang ingin Oh, Manohara bertanding. Beauty Camp. Yes. Oh, namanya. Oke. Iya, dan ya. juga Caldera Camp. Gitu. Itu dari mana sih, punya Indonesia atau punya luar? Punya Indonesia. Oh, punya Indonesia. Punya Indonesia, tapi emang yang founder-foundernya emang mereka sudah berpengalaman di bidang beauty pageant. Oh gitu. Jadi itu Gitu. untuk membahas isu-isu gitu. Membahas isu-isu. Apa yang diajarin ke kamu? Apakah sekedar mengutarakan pendapat atau bagaimana cara mengutarakan pendapat? Bagaimana cara mengutarakan pendapat. Jadi untuk di beauty Oke. pageant kita juga untuk cara menjawab tuh ada 3 step nih Kak. Apa itu? Pembuka, isi, penutup atau power line. Oh, oke. Jadi Iya. public speaking lah intinya begitu Iya, ya. betul. Oke. Itu salah satunya. Oke. Nah, ini kan ada artikel kemarin yang masih melingkupi dengan perhelatan Miss Universe Indonesia itu tentang laporan adanya dugaan pelecehan gitu ya. Jadi terjadi pada saat body checking gitu. Nah, mereka mengklaim bahwa di rundown tidak ada. Apakah kamu juga sama merasa bahwa sebenarnya di rundown nggak ada tuh pernah dengar ada body checking atau kamu taunya ya ini pasti ada gitu. Yang mana? Taunya tidak ada body Tidak check-in. ada. Iya, tidak ada di rundown. Kamu mengalami juga nggak seperti yang diceritakan oleh ini bahwa itu kaget agak sedikit maksa gitu atau ya maksudnya ada keterpaksaan gitu karena ya kaget karena itu kan tidak ada dalam rencana. Iya, jujur emang kaget banget sih Kak pada awalnya. Tapi setelah grand final aku tanya-tanya teman aku nih yang sempat ikut di ajang-ajang lain, body checking itu emang sebenarnya ada. Tapi dilakukan dengan proper dalam sebuah ruangan. Kemudian ada judges-nya ada 2. Kemudian cukup menggunakan bikini aja. Gitu. Jadi nggak perlu sampai lepas bra dan lain. Beda gitu. seperti yang kamu alami. Beda yang seperti yang saya alami. Jadi yang kamu alami tidak seperti yang diceritakan oleh yang lain itu. Iya, betul. Jadi yang lain teman-teman yang lain itu yang pernah mengikuti ajang yang mirip-mirip gitu ya. Bukan ajang Universe kan? Atau bukan ajang Universe. Itu juga mengatakan bahwa sebenarnya ada juga itu. Iya, karena kan nanti ke depannya kita akan dilombakan ke internasional. Jadi untuk memastikan untuk swimsuit competition, oke nggak ya dia buat di ini atau ada yang perlu ditutupin atau ada yang perlu discover kayak gitu. Tapi yang kamu hadapi berapa orang yang? Kalau itu kan biasanya katanya yang wajarnya 2 orang gitu. Apa yang beda yang kamu alami pada saat kejadian? Waktu itu sih aku cerita ya Kak. Jadi untuk di sini aku juga posisinya sebagai yang netral juga nih gitu. Jadi emang ketika itu kita waktu itu mau proses body fitting check in gaun karena kita waktu itu mau masuk ke televisi nasional, jadi harus lihat dulu dressnya sesuai nggak sama untuk lolos sensor atau enggak gitu. Oke, nanti dilanjutkan nanti deh kita. Ya. Nggak sabar, karena aku juga nggak sabar. Tapi kita harus iklan dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia.